Ya, sambil tunggu teman-teman yang lain join, kakak izin pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita semua kembali dipertemukan dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman, agar semangat dalam menjalani live class di hari ini. Nah, untuk sesi pertama kita akan belajar fisika bersama Kak Majid dan insya Allah akan membahas problem set, fluida, dan gelombang. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengawali live class di hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi pertama. Kepada Kak Majid, dipersilakan. Terima kasih Kak Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah ketemu lagi, belajar fisika lagi 2 minggu sekali ya. Pokoknya jadwalnya U2A kalau fisika itu 2 minggu sekali ya, tapi sekalinya ketemu Selasa Kamis ya. Moga-moga nggak lupa sama materi-materi yang kemarin sudah kita bahas ya teman-teman ya. Oke, kakak ingat sekali waktu itu kita membahas tentang gelombang teman-teman ya. Jadi di pertemuan hari Selasa kita membahas tentang gelombang, alhamdulillah sudah paham semua, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan di hari Kamisnya, kakak ingat waktu itu membahas tentang gelombang suara. Saat itu seru banget. Teman-teman aktif banget dalam pembelajaran. Teman-teman aktif banget ketika kakak tanya, teman-teman menjawab. Dan saking serunya materinya nggak selesai ya. Saya ingat kakak waktu itu materinya baru sampai intensitas. Jadi ketika kita sudah membahas tentang gelombang bunyi, kita sudah membahas tentang sumber bunyi pada dawai, sumber bunyi pada pipa organa terbuka, sumber bunyi pada pipa organa tertutup, sama intensitas. Waktu itu intensitas selesai ya, sudah selesai pas waktunya selesai, jadi belum ada kesempatan untuk kita ambis ekstra. Ambis ekstranya kawan-kawan aja, kita latihan soal ya. Jadi karena memang materinya nggak cukup teman-teman, hari ini kita akan sekalian membahas PS sekaligus bahas materi tadi yang belum. Apa aja sih materi yang belum? Yaitu tentang taraf intensitas dan tentang efek Doppler. Kabar baiknya teman-teman, efek Doppler ini materinya keluar 2 kali dalam 2 edisi UTBK terakhir. 2019 ada soal tentang efek Doppler. 2000 berapa lagi? 2021 yang kemarin barusan juga ada. Bahkan dengan format 13 soal, cuma 13 soal efek Doppler keluar loh. Jadi gelombang bunyi kesempatan keluarnya gede. Jadi jangan sampai nggak bisa ketika nanti ketemu dengan gelombang bunyi harus sudah disikat habis ya. Jadi hari ini kita akan latihan membahas PS. Jadi nanti akan kita buka buku problem setnya. Silakan buat teman-teman terutama yang dari BKBNF silakan dibuka buku PS-nya. Buku PS-nya kalau nggak salah warna merah atau warna pink tergantung cetakannya ya. Pokoknya buku problem set. Hari ini kita akan membahas PS tentang fluida dan tentang gelombang. Nah, gelombang ini akan kakak dulu kan ya. Jadi kita akan membahas problem set gelombang dulu sebelum kita bahas tentang fluida. Yang fluida kan sudah tuntas ya kemarin ya. Yang fluida insya Allah sudah tuntas. Jadi kita akan mulai dari gelombang dulu, terutama dari gelombang mekanis, kemudian kita lanjutkan ke gelombang bunyi. Apa langsung ke materi yang kemarin belum aja ya teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas 2 ini teman-teman, fluida dan gelombang. Halaman berapa aja silahkan dibuka bukunya. Silahkan dibuka bukunya teman-teman. Bukunya untuk problem set fluida itu halaman 163 atau PS7. Sedangkan untuk gelombang bunyi itu pada PS9 halaman 171 ya. Berarti kita coba bahas materi yang tadi belum aja ya, yaitu tentang efek Doppler sama tentang taraf intensitas itu aja ya. Berarti kita akan lompat sampai ke bagian paling akhir dari pembahasan PS yang ini yang sudah kakak siapin. Nah, yang ini teman-teman. Ya, oke, silakan dibuka bukunya teman-teman. Buku problem set 9 fisika ya, fisika bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris punyanya Kak Kenny nanti ya. PS9 fisika nomor 23. Silahkan dibuka bukunya. Yuk kita akan kerjain soal ini nanti, tapi Kakak jelasin dulu tentang materinya ya. Oke, tentang efek Doppler itu apa sih efek Doppler itu? Efek Doppler adalah
perubahan frekuensi antara yang mendengar dengan sumber bunyi. Jadi sumber bunyi dia mengeluarkan frekuensi bunyi tertentu, set gitu ya. Nah, ternyata pendengar bisa saja mendengarkan frekuensi yang berbeda dari sumber bunyi tadi. Tergantung bagaimana gerak antara si sumber dengan si pendengar. Kalau sumber sama pendengar ini relatif diam, ingat relatif diam itu apa maksudnya? Relatif diam itu maksudnya dia saling diam atau dia bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, kayak gitu. Maka dia akan konstan, teman-teman. Frekuensinya akan sama. Tapi kalau ada gerakan di antara keduanya, di mana gerakannya tadi keduanya makin mendekat, maka frekuensinya nanti akan makin tinggi yang didengarkan. Sebaliknya, ketika sumber dengan pendengar ini gerakannya makin jauh, ya, jadi secara gerak dia makin jauh, maka itu kita sebut sebagai gerakannya frekuensi yang didengarkan nanti akan makin kecil, gitu ya. Jadi efek Doppler itu adalah sebuah fenomena di mana frekuensi yang didengar akan berbeda dari frekuensi sumber suara. Gimana persamaannya? Nih teman-teman ya, sebelum kita lihat soalnya, kita tuliskan dulu persamaan efek Doppler. Efek Doppler, P-nya 2. Nah, seperti ini ya. Efek Doppler gimana? Frekuensi yang didengar, FP. Nanti ada dua faktor. Ada kecepatan si pendengar dan kecepatan si sumber kalikan Fs. Tuh, lihat teman-teman. Seandainya pendengar sama sumber ini sama-sama diam, pendengar sama sumber sama-sama diam, berarti ini suku ini nanti bernilai 1, sehingga frekuensi yang didengarkan oleh si pendengar akan sama dengan frekuensi sumber. Tapi kalau ada gerakan di antara keduanya, beda. Nah, gimana gerakannya? Ya kayak tadi, tergantung bagaimana si pendengar bergerak menuju atau menjauhi sumber, atau tergantung dari sumber bergerak menuju atau menjauhi pendengar. Yuk, kita coba lihat soal nomor 8. Yuk, kita lihat soal nomor 8, teman-teman. Seorang pilot yang pesawat terbangnya menuju ke bandara mendengar. Ini ada kata kunci mendengar. Jadi pilot mendengar. Jadi pilotnya akan pilotnya ini sebagai pendengar, gitu ya. Pilotnya mendengar frekuensi sirine sebesar 2000 Hz. Jadi kita tulis FP-nya adalah 2000 Hz. Kemudian jika sirine memancarkan bunyi, berarti sirine itu sebagai sumber bunyi. Ini adalah frekuensi sumbernya, 1700 Hz. Dan cepat lambat bunyi di udara, berarti ini adalah kecepatan bunyi di udara V-nya ya. Pertanyaannya, berapa kecepatan pesawat udara saat itu? Yuk kita coba gambarkan ya teman-teman ya. Ini adalah pesawatnya. Ya, itu anggaplah pesawat ya. Terus ini apa namanya? Menaranya gitu ya, ini menaranya. Nah, sekarang dilihat teman-teman. Sekarang dilihat. Si pesawat ini dia bergerak menuju ke bandara. Seret, dia akan bergerak menuju ke bandara. Maka kita lihat teman-teman, ternyata frekuensinya yang didengarkan itu nilainya lebih gede daripada frekuensi dari sumber suaranya. Ya, maka kita bisa masukkan ke nilai yang ini teman-teman. Nah, di sini ya, kita lihat di sini sumbernya dia diam. Ini adalah Fs, di mana Vs-nya dia bernilai 0. Sumbernya dia diam ya, sumbernya. Sedangkan pendengarnya atau si pilotnya yang ada di sini nih pilotnya ya. Itu pilotnya ya. Nah, pilotnya ada di pesawat. Pertanyaannya supaya frekuensi yang didengar itu lebih besar, teman-teman, maka kecepatan pesawatnya harus positif atau harus negatif. Ayo, tuliskan di kolom chat. Lihat di sini. VP-nya bisa positif atau negatif. Pertanyaannya di sini, supaya frekuensi yang didengarkan makin gede, kecepatannya harus ditambah atau dikurang terhadap kecepatan bunyi di udara. Tulis di kolom chat. Ali Murtado, terima kasih jawabannya. Muhammad Aji, terima kasih. Oke. Terus 12 IPA 1 Tata. Oke, Tata ya. Kalau mendekat ditambah. Oke. Ahmad Gunardi, Adinda, terus ada Farida. Oke, Wahid. Oke, Siti Fatia. Beda-beda ternyata ya, beda-beda. Oke, teman-teman, kalau seandainya bingung, teman-teman bisa pakai logika. Logikanya adalah
Logikanya adalah nih lihat, pendengarnya di atas. Ya, pendengarnya di atas. Supaya FP-nya nilainya lebih gede daripada FS, maka di bagian ini dia harus lebih besar daripada 1, gitu ya. Dia harus lebih besar daripada 1. Supaya dia lebih besar daripada 1, maka di sini kan sudah V. Di sini V pada 1, maka faktor bagian atasnya ini harus lebih besar daripada 1, gitu ya. Maka dia harus lebih besar daripada 1, sehingga dia harus dijumlah, teman-teman. Jadi, ketika pendengar mendekati sumber, maka dia harus dijumlah. Jelas? Kalau seandainya teman-teman ingin shortcut, boleh. Shortcutnya biasanya kakak tuliskan peri suka pentas. Maksudnya apa peri suka pentas? Peri, P pendengarnya di kiri, suka S sumbernya di kanan. Gitu ya. Nah, kalau sudah pendengarnya di kiri, S sumbernya di kanan, bikin garis bilangan gitu ya. Bikin garis bilangan. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Gitu ya. Gimana sumbernya? Oh, sumbernya ternyata diem. Nih, menaranya diem. Berarti VS-nya 0. Gampang. Bagaimana VP-nya? Oh, pendengarnya menuju ke sumber. Pendengarnya menuju ke sumber. Oh, berarti positif. Berarti nanti VP-nya ditambah. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, dengan hal itu, teman-teman, kita bisa lanjutkan perhitungannya ya. Kita bisa lanjutkan perhitungannya. Frekuensi pendengarnya adalah 2000 Hz. Sama dengan V-nya 340 ditambah VP per 340 dikalikan FS. FS-nya 1700. Nah, oke, bisa kita selesaikan teman-teman. Coret, coret, coret. Kecoretnya kebanyakan. Nah, seperti ini. Sehingga, mana lagi bisa disederhanakan? Nah, ini bisa ya. Ini bisa nih, 17 sama 340. Bisa ya. Sehingga 340 dibagi 17 hasilnya 20. Kalikan silang teman-teman. Hasilnya adalah 400 sama dengan 340 ditambah VP. Sehingga kalau VP-nya berapa? VP-nya kecepatan pendengar 400 kurangi 360. 60 kurangi 340 ya. Oh betul. 60 meter per detik. Jawabannya yang mana ayo? Ayo jawabannya yang mana ayo? Jawabannya yang mana? Enggak boleh enggak bisa, sudah kelas 12. Ayo, jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. Jawabannya yang mana ayo? Sudah kelas 12 loh ya, nggak boleh bingung loh ya. Oke, terima kasih Aji sama Farida. Oke, iya betul jawabannya yang C ya. Yang C. Iya yang C, betul yang C. Yang C betul ya. Wanda juga ya. Betul, Siti juga betul yang C. Kenapa? Ya karena dari meter per detik diubah jadi kilometer per jam ya. Kalikan 3,6. Kalau teman-teman bingung, teman-teman boleh mengalikannya dengan manual. Contoh, mau jadikan kilometer per jam gitu ya. Maka 1 kilometer itu 1000 meter. Gitu ya. Sedangkan 1 jam itu 3600 detik. Sehingga nanti meternya hilang, terus apa lagi? Detiknya hilang gitu ya. Terus ke nolnya kita hitung satu-satu. Tuh, tinggal 6 kali 36 hasilnya adalah 216 km per jam. Jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi tinggal diubah saja. Kalikan 3,6 aja biar jadi kilometer per jam. Jadi teman-teman ya. Kak, berarti kalau sumber mendekati pendengar dikurang ya Kak? Betul. Siapa namanya Putri ya? Jadi ketika sumbernya bergerak mendekati pendengar, berarti dia geraknya ke kiri, berarti negatif. Atau secara logika, supaya FP-nya gede, kan kalau sumber mendekati pendengar, berarti pendengarnya makin kenceng ya, frekuensi yang didengar ya. Maka supaya ini nilainya lebih besar daripada 1, penyebutnya harus makin kecil. Ya, penyebutnya harus makin kecil dong. Karena soalnya makin kecil penyebut, nilainya makin gede. Jadi dikurangi ketika sumbernya mendekati pendengar. Gitu ya. Ini udah berapa soal Kak yang dibahas? Baru 1 ya, karena ini ada materinya. Gitu ya Fatmi ya. Oke, teman-teman yang ada di sini tentang efek Doppler, ada yang mau ditanyakan? Gampang ya efek Doppler ya. Teman-teman nanti insya Allah seandainya ketemu di Ambis Ekstra, nanti kita coba bahas soal-soal UTBK yang terkait dengan efek Doppler. Ya, moga-moga nanti ada kesempatan kita Ambis Ekstra lagi ya. Oke, yuk kita lanjutkan ke soal sebelumnya. Kak, sumber mana-mana tadi? Sebentar. Kak, sumber menjauhi pendengar ditambah ya, Kak? Betul. Kalau sumber bergerak menjauhi pendengar berarti kanan ditambah ya. Atau kalau di sini
sumber bergerak menjauhi pendengar, berarti frekuensi yang didengar makin kecil. Frekuensi yang didengar makin kecil. Karena frekuensinya makin kecil, maka nilainya harus makin kecil ya. Supaya nilai makin kecil, penyebutnya makin gede. Jadi supaya dia nilainya frekuensinya makin kecil, VS-nya harus ditambah. Gitu ya, kalau sumber menjauhi pendengar. Gitu ya. Oke, Kak, tadi VS-nya 0 gara-gara apa? VS-nya 0 gara-gara ini menara ya. Jadi frekuensinya ini sirinenya nempel di menara. Kan menara nggak kemana-mana. Menaranya nggak kemana-mana. Jadi frekuensi sumbernya 0 gitu ya. Kak, kenapa tadi dikali 3.600? Oh, karena kita mau mengubah dari jam jadi dari detik jadi jam gitu ya. Kan tadi kita ketemunya 60, tapi satuannya masih meter per detik. Ya, masih meter per detik, maka detiknya harus diubah jadi jam. Konversinya gimana? 1 jam 3.600 gitu ya. Sehingga nanti detiknya bisa coret, nanti penyebutnya itu dalam satuan jam. Gitu ya tadi ya, Safir ya. Oke. Kak, berarti kalau sumber mendekat ditambah. Iya, Ahmad Gunardi. Sama seperti yang tadi Kakak jelaskan. Oke, jelas semuanya. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang bingung, nggak apa ditulis aja di kolom chat ya. Kalau udah Anda ada, kita balik lagi ke bagian yang belum kita bahas. Mana yang belum dibahas? Yang ini nih. Tentang taraf intensitas. Kenapa sih ada taraf intensitas sih? Oke, Kak, boleh tulisin rumus yang menjauhi. Ini aja. Ini aja. Siapa namanya? Pinkan ya. Ini aja rumusnya. Rumusnya aslinya cuma segini, aslinya segini ya. Aslinya ini rumusnya. Oh, rumus ini tinggal nanti ditambah atau dikurangi VP-nya, ditambah atau dikurangi VS-nya gitu ya. Tinggal pendengarnya makin kencang atau pendengarnya makin pelan frekuensi yang didengarkan. Gitu aja, tinggal diatur plus minusnya. Seandainya bingung plus minusnya gimana, boleh pakai rumus peri suka pentas ya. Ya, kita lanjut. Pentasnya apa, Kak? Oh, pentas. Ya, lupa Kakak jelasin. Peri, P-nya di kiri. Suka, S-nya di kanan. Pentas, P-nya di atas ya. P-nya di atas ya. Jadi bukan S per P, tapi P per S. Maksudnya P-nya di atas. Jadi pentas itu maksudnya pendengarnya di atas, sumbernya di bawah. Gitu ya. Itu yang berubah tanda atas bawah ya, Kak. Yang berubah tanda. Itu yang berubah tanda atas bawah. Ya, yang ini ya, plus minusnya VP atau plus minusnya VS itu aja ya. Tergantung geraknya sumber sama pendengar. Pendengar dan sumber dituliskan dengan peri suka yang ini. Gitu ya. P-nya kanan, VP-nya positif. S-nya ke kanan, S-nya negatif, dan seterusnya. Jelas ya teman-teman ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Efek Doppler ini soalnya ada macam-macam, silakan dicoba ya. Ya, yuk kita coba lanjutkan di soal. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 Kakak ambil dari PS9 soal nomor 21 tentang taraf intensitas. Apa sih taraf intensitas itu? Sebelum kita membahas tentang taraf intensitas teman-teman, kita ingat-ingat materi yang kemarin tentang intensitas ya. Apa itu intensitas? Intensitas itu adalah energi yang kita terima. Energi yang kita terima. Ketika sebuah sumber bunyi itu dia memancarkan bunyi teman-teman, maka bunyinya akan dipancarkan ke segala arah. Sehingga kita yang berada di luarnya bunyi itu akan menerima energi yang berbeda dari energi yang dipancarkan. Ya dong, makin jauh harusnya energi yang diterima makin kecil. Iya. Nah, energi tadi dipancarkan teman-teman ke segala arah. Maka energinya tadi akan dipancarkan ke segala arah ke 3 dimensi. Jadi dia akan memenuhi ruangan seperti bola. Gitu ya, kebayang ya? Maka yang namanya intensitas itu adalah daya perluasan bidangnya. Daya perluasan bidangnya. Sehingga daya itu adalah P, power yang satuannya watt ya atau energi persatuan waktu. A itu luas. Luas apa? Luas bola. Gimana luas bola? 4 pi R kuadrat. Jelas ya? Jadi intensitas itu tergantung dayanya. Tergantung energi yang dipancarkan oleh si sumber suara. Makin gede energi yang dipancarkan, yang kita terima juga makin gede. Tapi intensitas yang kita terima berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ingat di sini ada kuadratnya ya. Jadi semakin jauh jaraknya atau semakin besar jaraknya, intensitas yang didengar makin kecil.
Nah, kita jadi ngomongin orang nih ya. Orang Amerika nggak suka sama orang Eropa. Kenapa? Orang Eropa itu sukanya pakai suatu hal yang teratur ya. Pakai kelipatan 10. Jadi ketika informasinya seperti ini, maka dia akan menuliskan dalam satuan SI. P itu satuannya watt, R kuadrat satuannya meter persegi. Jadi satuannya watt per meter persegi dan biasanya dituliskan dalam pangkat. Sekian kali 10 pangkat sekian watt per meter persegi. Sekian kali 10 pangkat sekian watt per meter persegi gitu ya. Nah, orang Amerika nggak suka. Orang Amerika nggak suka. Sehingga apa? Orang Amerika ingin yang lebih simpel. Pakai yang namanya taraf intensitas. Satuannya desibel. Yang sering sekali kalian dengarkan. Oh, headset ini taraf intensitasnya 20 desibel. Kalian sering dengar ya, satuannya dB, desibel. Nah, dB atau desibel itu tujuannya untuk menyederhanakan angka ini, teman-teman. Biar penulisannya enggak 10 pangkat, 10 pangkat. Tapi supaya jadi desibel, teman-teman, supaya sebuah intensitas itu jadi taraf intensitas, kita perlu menghitung. Ya. Maka TI itu sama dengan 10 log I per I0. TI, apa TI? Taraf intensitas. Taraf intensitas satuannya desibel. Dia adalah besaran logaritmik dari intensitas, gitu ya. Semakin besar intensitasnya, berarti taraf intensitas juga makin gede, tapi dia sifatnya logaritmik. I adalah intensitas yang didengarkan. I0 apa I0? I0 adalah intensitas minimum yang bisa didengarkan oleh manusia. Manusia kan bisa mendengarkan ketika gendang suaranya bergetar ya. Nah, ketika gendang suara bergetar, maka kita bisa mendengarkan suara. Tapi kalau suara itu terlalu kecil sehingga gendang telinga tidak bisa bergetar, ya udah kita nggak bisa mendengarkan. Nah, itu adalah I0, teman-teman. Berapa sih I0? I0 nilainya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Jadi, I0 ini adalah intensitas minimum yang bisa didengarkan oleh manusia. Nah, jadi nilai dari 10 log I per I0 ini yang nanti satuannya desibel. Jelas? Nah, ketika kita bicara tentang sumber bunyi, maka yang didengarkan akan berbeda-beda tergantung dari jumlah sumber bunyi dan tergantung dari jarak kita mendengarkannya. Gitu ya. Nah, kita mau bilang dulu tentang sumber bunyi. Semakin banyak sumber bunyi, otomatis taraf intensitasnya makin gede dong. Ya, maka bagaimana persamaannya? Persamaannya seperti ini, teman-teman. TI2 sama dengan TI1. Oke, salah. TI1 gitu ya. Itu kalau sumber bunyinya sama, jaraknya sama. Tapi kalau sumber bunyinya beda, ditambah 10 log N2 per N1 gitu ya. Jadi kalau jumlah bunyinya makin banyak, berarti nanti ada pertambahan dari taraf intensitas awalnya gitu ya. Semakin banyak N, taraf intensitas didengarkan makin gede. Jelas? Nah, bagaimana dengan jarak? Oke, sebentar ya Putri ya, Kakak lanjutkan dulu ya. Bagaimana dengan jarak? Ternyata intensitas sama jarak berbanding terbalik. Ternyata intensitas sama jarak berbanding terbalik. Jadi bukan ditambah lagi, tapi harus dikurangi. Kurangi 10 log R2 per R1. Tapi yang ini jangan lupa, ini kuadrat teman-teman. Jadi di sini ada pangkat 2-nya. Nah, pangkat 2 ini yang nanti akan turun menuju ke koefisiennya ya. Sehingga pangkatnya ini bisa jadi koefisien 2 kali 10. Berapa 2 kali 10? 2 kali 10 jadi 20. Inilah persamaan dari taraf intensitas, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Kak, TI sama I itu sama apa enggak, Kak? Beda, Putri. Ini Kakak lagi nerangin ya. Jadi, taraf intensitas yang ini. Ini taraf intensitas. Yang satuannya desibel. Ya, satuannya desibel. Dia adalah besaran logaritmik. Sedangkan I itu intensitas. Ya, yang satuannya watt per meter persegi. Kalau dia pangkat-pangkatan, itu berarti intensitas. Yang ada pangkat-pangkatan 10 pangkat sekian, 10 pangkat sekian gitu ya. Tapi kalau satuannya sekian puluh atau sekian belas gitu ya, desibel. Yo, kalau satuannya desibel itu taraf intensitas gitu ya. Oke. Iya, pulpennya agak putus-putus. Iya, emang baterainya habis nih tadi, barusan ganti tapi ternyata masih putus-putus ya, mohon maaf. Kak, hubungannya energi dengan daya gimana, Kak? Aji tanya nih. Hubungannya energi dengan daya. Daya itu adalah energi per satuan waktu gitu ya.
Jadi semakin lama kita mendengarkan, maka semakin banyak energi yang sampai di kita. Gitu ya, Aji ya. Oke, silahkan kalau yang mau tanya. Yang dikotakin itu untuk mencari apa ya, Kak? Ini, lihat teman-teman. Ini adalah taraf intensitas, kalau yang diketahui adalah intensitasnya. Jadi berapa taraf intensitas? Jika intensitas sekian, kalian bisa masukin ke rumus yang di bagian atas. Nah, yang saya kotakin bawah ini apa? Jika diketahui sebuah taraf intensitas dengan jumlah sumber dan jarak yang berbeda. Gitu ya. Contohnya diketahui sebuah sumber suara pada jarak sekian, taraf intensitas sekian. Tapi kalau sumbernya sekian, jaraknya sekian, berapa taraf intensitasnya? Gitu ya. Itu bisa pakai rumus yang kakak kotakin ini, Jessica. Gitu ya. Oke, cocok ya. Yuk kita sekarang coba kerjain soal nomor 7 ini atau soal PS 9 soal nomor 21 ini ya. Kak, artinya taraf intensitas hanya untuk menyederhanakan notasi intensitas ya, Kak. Konsepnya sama aja, betul. Ya, dia hanya akan menyederhanakan angkanya aja ya, tapi tetap harus dihitung ya. Yang enak adalah konsumennya, enak ya konsumennya. Oh, 20 desibel, enak ya. Tapi yang nggak enak yang hitung ya. Yuk kita coba hitung ya. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Taraf intensitas klakson sebuah mobil. Sebuah berarti jumlah awalnya 1. Gitu ya. Oke. Terus pada jarak 10 meter. Berarti jarak awalnya 10 meter. Gitu ya. Ternyata taraf intensitasnya TI1 adalah 30 desibel. Pertanyaannya, jika ada 2 buah klakson mobil, berarti jumlahnya sekarang awalnya 1, sekarang jadi 2. Dan jaraknya adalah 20 meter sekarang. R2-nya 20 meter. Maka berapa taraf, berapakah, taraf intensitasnya bagaimana gitu ya, taraf intensitasnya. Apakah bertambah atau berkurang? Oke, Kaisar sudah mengirimkan jawabannya. Luar biasa Kaisar ya. Kak, berarti rumus TI kedua itu buat yang beda ya, Kak? Betul banget, Putri. Kayak gini ya, bedanya berapa? Yuk kita coba lihat. Langsung kita masukkan teman-teman ya. TI2 sama dengan TI1. TI1 ditambah 10 log N2 per N1 dikurangi 20 log R2 per R1 gitu ya. Nah, ini adalah taraf intensitas awal dan inilah yang nanti akan ditanyakan, teman-teman. Inilah yang sedang ditanyakan. Tuh. Ini yang ditanyakan nanti. Ya, karena ini yang menunjukkan taraf intensitasnya berubah berapa? Nambah berapa atau berkurang berapa gitu ya. Ya, bertambah berapa atau berkurang berapa gitu ya. Jadi langsung kita tuliskan delta aja ya, selisih ya. Selisihnya berapa? Kalau positif berarti nambah, kalau berkurang berarti negatif. Gitu ya. Oke, berarti 10 log N2. N2-nya 2 per 1 berarti log 2. Langsung kakak tulis log 2 gitu aja ya. Dikurangi 20 log R2 per R1. R2 20, R1 10. 20 per 10, 2 juga. Ya, N-nya dari mana Kak? Ali tanya nih, N-nya dari mana? Dari jumlah. Nih, pertama kata-katanya adalah sebuah mobil ya Ali ya. Sebuah, berarti sebuah itu N-nya 1. Ya, kemudian dia bilang, klakson 2 buah mobil. Oh, berarti dari 1 dia berubah jadi 2. Gitu ya. Oke, kita lanjutin. Maka berapa nih? 10 log 2, teman-teman lihat. 10 log 2 dikurangi 20 log 2. Ya, berarti 10 dikurangi 20 log 2 gitu ya. Boleh kita tulis min 10 log 2 gitu ya. Oke, maka hasilnya oke sebentar. 10 dikali log 2 bernilai 0,3. Gini ya. Sehingga nilainya adalah min 3 desibel. Artinya berkurang 3 desibel. Jawabannya yang D ya. Kaisar betul, Siti Fatia juga betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, tulisan kakak nge-lag nggak? Atau coret-coretannya telat nggak? Kalau coret-coretan telat berarti sinyalnya lagi jelek nih. Audionya cepat tapi videonya terlambat gitu. Telat nggak? Iya, agak telat ya. Oke, kalau nanti telatnya parah banget lapor ya. Sebagian aman ya, alhamdulillah kalau sebagian aman. Tapi kalau telatnya telat banget gitu ya, jadi sudah ditulis lama baru muncul ya nanti kakak akan ganti jaringan insya Allah. Oke, Kak, TI-nya nggak dianggap ya. Kalau TI-nya, kalau kalian ingin mencari berapa besar TI2-nya,
Maka TI1 dihitung ya. Contohnya di sini TI1-nya berapa TI1-nya? TI1 30. Berapakah taraf intensitasnya? Berarti 30 dikurangi 3 gitu ya. 27 desibel. Tapi di sini dia cuma nanya, maka pendengar akan titik. Berarti taraf intensitasnya bagaimana? Sama, bertambah atau berkurang. Jadi yang dihitung cuma perubahannya aja. Ya, tapi kalau seandainya ditanyakan berapa taraf intensitasnya, berarti kan ditanya hasil akhir. Berarti nanti jumlahkan dengan taraf intensitas awal, gitu ya. Kak, 10-nya dari mana 10-nya? 10-nya ini memang ada di rumus. Memang ada di rumusnya ini ya, 10 log I per I0, gitu ya. Oh, delay. Ya udah, Kakak coba tethering teman-teman ya. Moga-moga bisa lebih bagus jaringannya dibandingkan dengan yang lainnya. Kak, berapa hasil log kayak di soal itu? Kalau tahu berapa hasil dari log kayak di soal. Ya memang di sini diketahui ya. Di sini diketahui kebetulan log 2 sama dengan 3, log 3 sama dengan 0,5. Jadi kalau dia diketahui lognya teman-teman jadi gampang ya. Oke. Jelas ya teman-teman ya? Kalau jelas. Masih banyak pertanyaan ternyata. Kak, N2 sama N1-nya lihat dari mana? Muhammad Nafi. Oke, Muhammad Nafi. Yang ini loh ada kata sebuah. Berarti sebuah itu N-nya 1. Sedangkan pertanyaannya, taraf intensitas klakson 2 buah mobil, N-nya 2. Gitu ya, Nafi ya. Kalau log tidak diketahui lognya gimana? Biasanya kalau nggak diketahui lognya, ini hasilnya pasti kelipatan 10, teman-teman. Ini pasti kelipatan 10 gitu ya. Biasanya contohnya dari 1 jadi 10 atau dari 10 jadi 100 atau dari 100 jadi 1000 atau dari 1 jadi 1000 dan seterusnya. Kalau dia nggak diketahui log-lognya, biasanya dia kelipatan dari 10, teman-teman. Kelipatan dari 10 dan teman-teman bisa dengan mudah karena log 10 itu nilainya 1. Contoh seperti ini, contoh doang ya teman-teman ya. Ini contoh doang. Oke, ini contoh doang. Contoh, salah. Contoh nih, N1 sama dengan 1 klakson gitu ya. Pertanyaannya kalau N2-nya itu 100 klakson gitu ya. Berapa perubahannya gitu kan? Berubah perubahannya. Ya sudah, berarti nanti umpamanya diketahui TI1 nilainya 50 desibel. Berarti berapa TI2-nya gitu ya? Berapa TI2-nya? Udah masukin ke rumus tadi. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1 dikurangi 20 log R2 per R1 gitu ya. Nah, di sini jaraknya dia tidak berubah. Yang berubah hanya jumlahnya. Jadi bagian sini akan bernilai 0. Nah, berarti tinggal masukkan ke sini aja kan teman-teman. Ya, TI1-nya bernilai 50, 10 log. Nah, ini 100 dibagi 1, berarti 100. Berapa log 100 itu? Log 100 bisa ditulis log 10 pangkat 2. Nah, log 10 pangkat 2 ini 2-nya tinggal keluarin ke depan, teman-teman. 50 ditambah 2 kali 10 dikalikan log 10. Nah, log 10 ini dia bernilai 1. Jadi biasanya kalau nggak diketahui nilai log sekian berapa, itu biasanya kelipatan 10. Karena kelipatan 10 gampang. Log 10 sama dengan 1. Gampang kan? Sehingga di sini berapa nih? 50 ditambah 2 kali 10, 20. Hasilnya 70 desibel. Gitu ya. Kak, cara ngapalin rumus yang panjang TI tadi gimana? Gampangnya gini, apalin rumus TI-nya tadi doang. TI sama dengan 10 log I per I0 gitu kan. Berarti ada 10 lognya. Ada 10 log. Jelas ya? 10 log. Berarti kalau jumlahnya makin banyak, berarti dia makin besar. Plus. Jelas? Kalau jumlahnya makin banyak, plus 10 log N2 per N1. Jelas ya? Tapi kalau jaraknya makin jauh, berkurang. Jadi bukan plus, tapi minus. Tapi R-nya R kuadrat. Jadi bukan min 10, tapi min 20. Gitu aja ya. Jadi kakak nggak bisa bikin kalimat kayak tadi, tapi bikin logika aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kenapa T1-nya nggak dimasukin Kak? Kan sudah diketahui. Kan tadi T1-nya itu diketahui untuk kita bisa tahu berapa hasil akhirnya ya. Berapa hasil akhirnya, berapa taraf intensitas akhirnya.
Tapi ketika di soal ditanyakan hanya perubahannya aja, TI1-nya nggak usah dimasukkan. Ya, tapi Anggun akan tahu berapa taraf akhirnya. Contohnya di situ taraf intensitasnya 30 desibel. Oh, berkurang 3, berarti akhirnya taraf intensitasnya akan jadi 27. Gitu ya. Oke. Rumusnya cuma ada satu ini aja, betul. Cuma ada satu ini aja rumusnya. Ya. Oke, Kak. Sifat logaritmi itu yang bagaimana, Kak? Tadi Kakak sempat menyinggung sifat logaritmik taraf intensitas. Oke. Taraf intensitas itu sifat logaritmiknya itu logaritmik ya. Jadi setiap dia dikaliin 10, setiap dia kelipatan 10 lebih tepatnya. Setiap dia kelipatan 10, maka taraf intensitasnya nambah 10. Jelas? Oke, teman-teman. Lihat teman-teman ya. Lihat ya. Taraf intensitas kalau dia 1, kalau dia jumlahnya cuma 1, taraf intensitasnya 50. Sekarang Kakak nanya. Kalau sekarang klaksonnya ada 10, berapa taraf intensitasnya? Tulis di kolom chat. Kalau N-nya sama dengan 1, taraf intensitasnya 50 desibel. Sekarang klaksonnya ada 10 klakson. Berarti taraf intensitasnya berapa? Aji masih salah. Rizky betul. Siti Fatia salah. Rizky betul, Rizky ya. Wanda betul. Juleha salah. Fahmi betul. Gani betul. Naswa betul ya. Jadi setiap kali berubah 10 teman-teman. Setiap kali jumlahnya berubah 10 berarti kan ini hasilnya 10. Jelas ya? N2 per N1-nya 10. Berarti log 10 nilainya 1. Berarti tinggal ditambah 10. Jelas? Jelas? Jadi kalau dia berubah menjadi 10 kalinya, tambahin 10. Nah contohnya yang ini. Dia berubah jadi 100 kalinya. Berarti tambahin 20. Kalau berubah jadi 1000 kalinya, tambahin 30. Berubah jadi 10.000 kalinya, tambahin 40. Dan seterusnya teman-teman. Sampai sini jelas? Jelas ya? Oke, sekarang Kakak mau tanya sekarang. Satu klakson pada jarak 10 meter, anggaplah ya. Anggaplah sekarang kita punya jarak nih. Sekarang kita punya jarak nih. Rumusnya jadi panjang ya. Sekarang kita punya jarak nih. Kalau jaraknya 1 meter, desibelnya 50. Sekarang jaraknya jadi 10 meter. Berapa taraf intensitasnya teman-teman? Yuk lihat. Ya, satu klakson. Taraf intensitasnya 50 desibel kalau jaraknya 1 meter. Sekarang jaraknya 10 meter. Berapa taraf intensitasnya? Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat. Wanda betul, Muhammad Aji betul. Ya, kan gampang kan ya? Wahid betul. Siapa lagi? Ayo silakan tulis di kolom chat ya. Iya, gampang kan? Setiap kali 10 kalinya, setiap kali jaraknya menjadi 10 kalinya, maka dia akan dikurangi 20. Jelas? Contoh, jaraknya dari 1 meter menjadi oke, minta ditulis. Ya sudah, Kakak tulisin ya, Kakak tulisin ya. Oke, yang ini jelas ya teman-teman ya. Akan Kakak hapus semuanya ya. Sudah ya, Kakak hapus semuanya. Oke ya. Kakak hapus semuanya. Oke. Taraf intensitas nih ya. Gara-gara kemarin materinya belum selesai, jadi banyak banget pertanyaannya ya. Oke, sebentar. Oke ya. Oke, iya. Nah, lihat ya teman-teman ya. Lihat ya. Juleha terutama ya. Lihat, di sini setiap kali N-nya menjadi 10 kalinya, maka dia akan bertambah 10. Gitu ya. Setiap kali jaraknya, hati-hati sekarang ngomongin jarak. Setiap kali jaraknya menjadi 10 kalinya, dia akan berkurang 20. Gitu ya. Contohnya tadi N1 sama dengan 1, kemudian N2-nya jadi 10. Gitu ya. Maka taraf intensitasnya nambah berapa? Maka taraf intensitasnya akan nambah 10. Gampang. Ya, jadi awalnya tadi 50 desibel, dia jadi 10, berarti tambahin 10 aja jadi 60. Sekarang kita ngomongin jarak. R1-nya sama dengan 1. Sekarang R2-nya sama dengan 10. Jaraknya jadi 10 kalinya. Maka tinggal dikurangi 20. Jadi taraf intensitasnya akan berkurang 20. Ya, awalnya berapa awalnya? Awalnya 50, berarti 50 dikurangi 20, berarti 30 desibel. Gitu ya Juleha ya. Sampai dalam teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Taraf intensitas sesederhana itu teman-teman. Tinggal rumus ini kalian pahami begitu saja. Oke, luar biasa. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Setengah jam lebih.
Nggak apa-apa, yang penting kalian paham ya. Insya Allah nanti ketika ambis ekstra, kita akan latihan soal yang lebih banyak ya. Lagi. Oke, fokus ya. Oke ya, sekarang ya. Oke, lihat teman-teman. Lihat, fokus. Fokus ya. Sekarang kakak hapus. Sekarang kakak hapus. Oke, lihat ya teman-teman ya. Tolong dituliskan di kolom chat. Oke. Rumusnya nggak kakak hapus. Kak, berarti kalau R2 nah, oke, sekarang ya. Sekarang tuliskan teman-teman. Diketahui yang ini, diketahui satu klakson 50 desibel, dia didengarkan dari jarak 1 meter. Sekarang dia jadi 100 klakson dengan jaraknya jadi 100 meter. Berapa TI2-nya? Tuliskan di kolom chat. Tuliskan di kolom chat. Berapa taraf intensitas akhirnya? Ayo. Berapa taraf intensitas akhirnya? Ayo. Kaiser masih belum tepat. Wahid, ayo Wahid, masih belum tepat. Muhammad Aji Gumilar, oke. Oke, iya yang benar adalah Kaisar. Kaisar betul. Rizky betul, Farid betul, Kavi betul. Terus Fahmi betul, Ahmad Gunardi betul, Widya betul, Wanda betul, Mufid betul, Retno betul. Iya betul semuanya, alhamdulillah. Gampang teman-teman ya. Yuk lihat di sini yuk. Berapa taraf intensitas akhirnya? Tulis. TI1 berapa TI1-nya? 50. Ditambah 10 kali berapa gitu ya. 10 kali berapa? Nih lihat. Jadi 100 kalinya kan? Kalau jadi 100 kalinya berarti nambahnya 20. Ya. Nggak enak ya warna merah ya. Berarti kalau dia menjadi 100 kalinya berarti nambahnya 20. Gitu ya. Kemudian dia jaraknya menjadi 100 kalinya. Berarti dia dikurangi 20 dikali 2. Berarti 40. Berarti hasilnya 30 desibel. Sesederhana itu. Ya. Jadi bukannya langsung 50 dikurangi 40 ya, tapi kan di sini jumlahnya jadi berubah. Jumlahnya dari 1 jadi 100. Jaraknya dari 1 jadi 100. Berapa taraf intensitasnya? Jumlahnya makin banyak, berarti ditambah. Ditambah berapa? 10 kali 2, 20. Gitu ya. Jaraknya makin jauh. Berapa kalinya? 100 kalinya. Berarti dikalikan 20 dikali 2 min 40. Hasilnya 50 tambah 20 dikurangi 40 hasilnya 30 desibel. Insya Allah nanti kita akan latihan soal yang lebih banyak lagi ya. Cukup teman-teman ya taraf intensitasnya ya. Asik ya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, ya kita lanjutkan. Sudah di screenshot ya, karena ini nggak akan kita masukkan ke PPT ya. Silakan di screenshot sendiri ya. 3, 2, 1, cukup yuk. Kita balik ke soal-soal sebelumnya. Mantap. Alhamdulillah. Oke, yuk. Kita coba lihat soal tentang sumber bunyi sekarang ya. Tentang sumber bunyi. Ini kakak ambil dari soal PS9, soal nomor 13. Silahkan dibuka teman-teman ya. Yuk, silakan dilihat. Di sini ada sebuah dawai yang panjangnya itu adalah L, 1 meter. Kemudian rapat masanya berarti mu. Rapat masanya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 kg. Jika dia ditarik dengan tegangan 80 Newton, maka 1, 2, 3, 4 yang mana aja? Yang sudah dapat jawabannya, boleh tuliskan di kolom chat. Silahkan ya. Yuk kita coba lihat teman-teman. Nah di sini kasusnya adalah dawai. Karena dawai itu adalah benda padat, maka kecepatan dawai merambat pada, kecepatan gelombang bunyi merambat pada dawai itu ditentukan dengan hukum Mersenne ya. Hukum Mersenne gimana hukum Mersenne? V sama dengan akar F per mu gitu ya. Yuk kita coba masukkan langsung. F-nya berapa? F-nya 80 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. 2 kali 10 pangkat min 3. Min 3-nya naik ke atas berarti 80.000. 80.000 dibagi 2. Berarti 40.000 ya. Berapa akar dari 40.000 gitu ya. Berarti gimana ya biar tulisannya bagus ya. Kakak tulis di sini aja deh. Maka V sama dengan akar F per mu sama dengan akar 80 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan akar 40.000 gini ya. Nah, hasilnya 200 meter per detik. Gitu ya. Jadi pernyataan 1 betul.
Oke, pernyataan 1 betul, kita lanjutkan pernyataan kedua. Frekuensi harmonik kedua bunyi adalah 200 Hz. Betul atau salah? Kita ingat-ingat teman-teman tentang nada dasar. Ketika dawai itu dia digetarkan, dia akan menghasilkan bunyi dengan nada dasar tertentu. Berapa nada dasarnya? Kakak tuliskan ya. Nada dasarnya adalah setengah V per L. Jelas ya? Maka nada atas satunya berapa nada atas satunya? Nada atas satunya adalah 2/2 V per L. Nada atas duanya berapa nada atas duanya? 3/2 V per L. Nada atas tiganya gimana nada atas 3? 4/2 V per L. Oke, Wahid sudah, Farid sudah, luar biasa. Aji juga sudah, cepat banget, luar biasa. Nah, gimana ini teman-teman? Ini lihat nih teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melihat di sini ada kata harmonik kedua, harmonik ketiga, harmonik keempat, itu adalah angka ini teman-teman. Jelas ya? Jadi ketika dia bilang harmonik kedua, nggak usah dipikirin harmonik kedua itu nada atas keberapa. Udah, angkanya pasti 2. Harmonik ketiga, angkanya pasti 3. Harmonik keempat, angkanya pasti 4. Jawabannya yang ini bukan Kak? Ayo Fahmi, masih belum tepat Fahmi ya. Oke, jawabannya yang E. Yuk kita buktikan ya. Yuk kita buktikan. Di sini nilainya adalah berapa ini? 1 ya. 1 kali V-nya 200 dibagi 1. Oh, berarti 200 Hz. 200 Hz, betul ya. Yang ini berarti 3/2 kali 200 per 1. Gitu ya. Berarti 300 Hz. Betul ya. Yang keempat berarti 4/2, 2 kali 200 per 1 berarti 400. Oh, betul juga. 1, 2, 3, 4, betul jawabannya yang E. Gampang teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya kalau ditanyakin nada harmonik nggak usah dipikirin itu nada atas keberapa. Pasti angkanya langsung itu ya. Nada harmonik 2, angkanya pasti 2. Nada harmonik 3, angkanya pasti 3. Nada harmonik keempat, angkanya pasti 4. Gitu ya. Yuk kita lanjutkan ke soal sebelumnya ya. Oke, soal sebelumnya kakak ambil dari PS 9 soal nomor 5. Nah, yang ini soalnya tentang gelombang mekanik dalam bentuk persamaan gelombang. 1, 2, 3. Nah, ini salah nih. Ini salah nih. Ini salah nih. Waduh, wah. Kasus nih. 1, 2, ini 3, ini 4 ya. Salah ketik ya. Yuk. 1, 2, 3, 4 betul. 1, 2, 3, 4 betul. 1, 2, 3, 4 mana yang betul ya? Yuk, kita lihat dulu persamaan gerak gelombang berjalan dituliskan seperti ini. Nah, persamaan gelombang seperti itu teman-teman. Ini tidak menjelaskan apa-apa. Mending pi-nya langsung didistribusikan ya. Maka distribusikan pi-nya. Maka persamaannya jadi gimana? Y sama dengan 20 sin 10 pi t dikurangi 0,1 pi x gitu ya. Nah, maka dari sini teman-teman kalian bisa tahu beberapa hal. Apa aja yang kalian sudah tahu? Yang ini adalah amplitudo. Jadi berapa amplitudenya? Amplitudonya ada 20. 20 apa? Hati-hati. Hati-hati, dia 20 apa? Y dalam sentimeter. Oh, 20 cm. Jelas? Ya, yang nempel dengan T ini adalah omega. Berapa omeganya? 10 pi. Yang nempel dengan X itu namanya K. Nah, berarti berapa K-nya? K-nya adalah 0,1 pi. Yang ini bukan K? Ayo kita coba cek. Betul atau salah? Jawabannya Farid. Oke, yuk kita lihat ya. Yang pertama, yang apa yang harus dicek? Frekuensi. Frekuensi itu gimana frekuensi? Frekuensi itu berarti dia ada di dalam omega. Berapa nilainya? 2 pi f. Gitu ya. 2 pi f kita dapatkan. Maka berapa frekuensinya? Coret-coret 5. Oh, berarti frekuensinya 5 Hz. 1, betul. Gitu ya. Oke, yang ini Kak menurut saya, oh mirip sama jawabannya Farid ya, Aji ya. Yuk, bener nggak jawabannya? Kita lanjutin. Gelombang bergetar dari titik setimbang. Taunya dari mana kalau dari titik setimbang? Di titik setimbang itu masukkan X-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0 nggak? Gitu ya. Ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0 dan T sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0 nggak? Masukin ke sini. T-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Oh, ternyata sudutnya bernilai 0. Berapa sih 0? Oh, ternyata Y-nya sama dengan 0. Betul ya? Jadi 1 dan 2 betul. Kita lanjutkan.
Panjang gelombangnya 20 cm. Panjang gelombang dapat dari mana? Panjang gelombang dapat dari K. 2pi per lambda. Itu teman-teman ya, E 0,1 pi. Sehingga lambdanya berapa? Dibalik ya. 2pi dibagi 0,1 pi gitu ya. Oke, Naswa dan Wahid sudah mengirimkan jawaban sama juga. Oh iya betul, ini 20 cm. 1, 2, 3 betul. Bagaimana poin 4? Dua titik berjarak 50 cm sefase. Fase itu dapat dari mana? Ini teman-teman beda fase tuh. Jarak dibagi panjang gelombang. Jarak dibagi panjang gelombang ya. Maka jaraknya berapa? 50 dibagi panjang gelombangnya 20. Berarti dia kelipatan berapa tuh? 2,5. Ternyata dia masih punya sisi desimal atau masih punya sisi pecahan. Berarti dia bukan bilangan bulat. Karena dia bukan bilangan bulat, maka dia tidak sefase. Berarti poin 4 salah. 1, 2, 3 betul. Jawabannya yang A. Ya. Farid betul, Aji betul, Wahid betul, Naswa betul, Ahmad Gunardi betul, Fahmi betul. Ya. Jelas ya? Kak, X-nya tahu dari mana sama dengan 50? Dari soal. Siapa namanya Kavi ya? Dia tanyanya jarak 50 cm sefase. Berarti 50 cm itu dimasukkan dalam X. Gitu ya, Kavi ya. Kak, yang kedua benar gara-gara apa? Gara-gara ini. Masukkan X sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Karena dia tanyanya saat bergetar dari titik timbang ya. Dia bergetar berarti sebelum bergetar dia berapa simpangannya ya. Sebelum bergetar berapa simpangannya. Titik timbang itu berarti dia simpangannya 0. Masukkan X sama dengan 0, masukkan T sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Masukkan di sini ya. T-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Oh, ternyata Y-nya juga sama dengan 0. Oh, berarti dia dalam keadaan setimbang. Jadi, poin 2 betul. Gitu ya, Putri ya. Ada yang mau ditanyakan? Sip ya, teman-teman ya. Tentang gelombang sikat habis ya. Nanti teman-teman silahkan lanjutkan mengerjakan soal-soal tentang gelombang di PS9 ya. Yuk kita coba flashback lagi, jauh lagi ke belakang. Kita mau flashback dan ngerjain soal-soal tentang fluida ya. Soal-soal tentang fluida. Tadi kita sudah selesaikan mau ngerjain beberapa soal ya dari gelombang dan bunyi. Jadi sekarang masih ada sisa 8 menit. Moga-moga 8 menit dapat banyak soal ya, moga-moga ya. Ayo 8 menit ini ya kita coba kerjakan PS7. PS7 fluida ya. Silahkan ya dibuka halaman 163. Silahkan dibuka halaman 163. Kita moga-moga dapat 2 soal, moga-moga ya. Moga-moga nyampe 2 soal ya. Yuk, Kakak ambilkan soal nomor 1. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ini dari PS7 nomor 7. Silahkan dibuka halaman tadi, berapa halaman tadi? Halaman 163 soal nomor 7. Yuk kita coba kerjakan soal nomor 1 ini. Ada 3 jenis cairan di dalam pipa U dan dalam keadaan setimbang. Pertanyaannya, rapat massa cairan 1 adalah rapat cairan massa 1 dan rapat cairan 2 adalah 2,5 dan 4 gram per cm kubik. Jika tekanan udara luar adalah 1 atmosfer, itu setara dengan 76 cm Hg, dan rapat massa Hg atau raksa adalah 13,5 gram per cm kubik, berapakah tekanan hidrostatik di titik A? Titik A itu yang ini teman-teman. Nah, titik A itu yang itu. Jelas ya? Maka titik A di situ dia ditekan oleh 2 fluida. Fluida apa saja? Fluida 1 sedalam 60 cm dan fluida 2 yang kecil ini. Nah, yang kecil ini berapa? Tuh di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini H3-nya 90. Nah, betul Aji ya. 30 ya. Jadi 60 sama 90. Nah, selisihnya itu adalah tinggi H2. Jadi H2-nya adalah, kita tuliskan aja yang diketahui ya. Apa aja yang diketahui tadi? Rho 1 nya 2,5 gram per centimeter kubik. Rho 2-nya adalah 4 gram per centimeter kubik. H1-nya 60 cm, H2-nya adalah 30 cm ya. Tinggal dihitung selisihnya teman-teman ya. Pertanyaannya berapa tekanan hidrostatik di titik A? Ups. Gimana tekanan hidrostatik? Rho GH. Gampang ya? Rho GH. Hati-hati.
Kenapa kok hati-hati? Karena G-nya kalian biasanya hafal G-nya itu nilainya 10. Tapi G10 itu satuannya dalam meter per detik kuadrat. Jadi semua satuan panjang harus jadi meter, semua satuan massa harus jadi kilogram. Maka ini harus diubah dulu satuannya, teman-teman. Kita ubah satuannya ya. 2,5 gram per cm kubik jadi 2.500 ya. Kilogram per meter kubik. Ini juga 4 gram per cm kubik jadi 4.000 kilogram per meter kubik. 60 cm jadi 0,6 meter, 30 cm jadi 0,3 meter. Nah, di sini di titik A itu ada dua fluida. Ada fluida 1 dan fluida 2. Jadi kita tulis 2 ya. Rho GH, Rho 2 H2. Gitu ya. Yuk kita masukkan. Rho 1 nilainya 2,5 kali 10 pangkat 3 G10H hanya 0,6. Ditambah Rho 2 nilainya 4.000. G-nya 10, H2 nilainya 0,3. Hasilnya berapa tuh? Yuk kita hitung. Coret-coret 6 kali 2,5. 6 kali 2,5, 15 ya teman-teman ya. Berarti 15 kali 10 pangkat 3 ditambah coret-coret 3 kali 4, 12. Oh, 12 kali 10 pangkat 3. Hasilnya 27 kali 10 pangkat 3 Pascal. 27 kali 10 pangkat 3 Pascal. Jawabannya yang mana? Dalam satuan CMHG. Karena dalam satuan CMHG berarti kita harus ubah. Ini nih. Nih lihat nih. 1 ATM sama dengan 76 CMHG. Gitu ya. Jadi 1 ATM itu berapa 1 ATM? 10 pangkat 5 Pascal. Itu adalah 76 CMHG. Berarti 1 Pascalnya adalah 76 per 10 pangkat 5 CMHG gitu ya. Yuk kita pindahkan. Jadi nilainya berapa nih? 27 Pascal. Pascal itu berapa? 76 per 10 pangkat 5. Iya, masih ada 10 pangkat 3-nya ya. Kali 76. Nah, kayak gini ya. Berapa nih? Ya, angkanya harus dikaliin ya. Ini coret-coret hasilnya 10 pangkat 2 ya. Jadi 76 kali 27 ya berapa ya angkanya? Ya udahlah. Kita open kalkulator. Berapa nih? 76 kali 27. Nah, hasilnya 20,25. Nah, dibagi 100. Berarti hasilnya 20,52 CMHG. Gitu. Jawabannya 20 CMHG, jawabannya yang E. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, ketemunya cuma satu soal akhirnya ya. Karena waktunya masih ada ya? Oh, masih ada 3 menit. Alhamdulillah masih ada 3 menit. Yang mau ditanyakan silahkan teman-teman. Kak, 76 dari mana? Ini dari informasi di soal ya. Ini. Nah, ini ada 76 CMHG. Jadi 76-nya dari situ ya, Putri ya. Angka 3-nya dipakainya di mana? Angka 3. Oh, ini fluida 1, fluida 2 ya. Ini fluida 1. Ada Rho 1. Ini massa jenis 2. Oh, ngerti maksudnya. Jadi gini teman-teman. Bisa nggak kita kalau ngitungnya di sini aja? Itu ya pertanyaannya ya. Ini kan tadi kan kita ngitungnya 2 kali ya. Yang ini teman-teman ya. Mohon maaf. Nah, yang di titik A ini kan ada 2 fluida tuh ya. Ada 2 fluida. Fluida 1 sama fluida 2 gitu ya. Gimana kalau kita ngitungnya dari fluida 3 aja? Gitu ya. Boleh. Tekanannya akan sama. Kenapa? Pada hukum Pascal, pada kedalaman yang sama, benda mendapatkan tekanan yang sama. Betul memang. Tapi kita nggak boleh pakai fluida ketiga. Kenapa? Karena tidak ada statement atau tidak ada penjelasan kalau fluida 3 itu adalah raksa. Nah, di sini diketahui nih, massa jenis raksa adalah 13,5 gram per cm kubik. Tetapi di situ nggak ada penjelasan kalau fluida 3 itu raksa. Jadi kita nggak tahu nih, fluida 3 ini massa jenisnya berapa, nggak tahu. Karena dia nggak bilang kalau fluida 3 itu raksa. Gitu ya. Jadi jangan pakai informasi fluida ketiga. Ya, kita nggak bisa ngitung dari fluida 3 karena kita nggak tahu massa jenisnya. Jadi massa jenisnya fluida 3 ini hanya kita pakai tingginya saja biar kita tahu berapa selisihnya yang ini. Gitu.
Ada yang bertanyakan, suara kakak hilang kah? Teman-teman bisa mendengarkan suara saya yang akhir-akhir tadi? Kedengeran nggak teman-teman? Oke, alhamdulillah kalau enggak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, waktunya sudah habis ternyata ya. Waktunya udah habis. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas ya? Insya Allah silakan teman-teman, ya, insya Allah sudah cukup paham tentang fluida. Jadi silakan dikerjakan problem setnya. Problem setnya itu ada 30 soal. Di situ silakan dikerjakan teman-teman. Bagian belakangnya ada kunci jawaban. Jadi setelah teman-teman dapat jawabannya, cocokin sama kunci jawaban di belakang. Cocok apa enggak? Kalau enggak cocok, cari tahu salahnya di mana. Kalau enggak tahu salahnya kalian di mana atau enggak ngerti cara ngerjainnya gimana, silakan lanjutkan di konsultasi. Gitu teman-teman ya. Insya Allah nanti cara tanya akan kakak share ke Kak Alia insya Allah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Jangan lupa isi presensi. Kakak akhiri terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak serahkan lagi Kak Alia. Kak Alia. Mana orangnya? Ya sudah, nanti kumpul lagi jam 16.40 ya. Silakan istirahat dulu, nanti kumpul lagi jam 16.40. Jangan lupa isi presensi. Iya, Kak.